Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hyuyin Channel. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita Spirit Sword Sofrek. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Berjalan sepanjang jalan menuju Pagoda Putih, alis Chu Xingyun selalu terkunci. Tak satu pun dari kelima tampan muda ini sederhana. Jangan melihat Simon Matman dan Sima Feifan, mereka semua malu dengan lari Chu Xingyun, tetapi meskipun mereka kehilangan mulut, mereka tidak gagal dalam akal. Kegilaan Simon dan tindakan Sima yang luar biasa pertama kali menghalangi Chu Xingyun dan sepenuhnya menarik identitas dan status satu sama lain, sehingga semua orang tahu jarak di antara mereka. Kemudian, ketika Simon Matman dan Sima Feifan mengeluarkan ancaman fatal, siapa yang berani berdiri dengan Chu Xingyun? Kecuali mereka benar-benar tidak takut pada Simon Matman dan Sima Feifan, jika tidak mereka tidak akan pernah berani mengelilingi Chu Xingyun pada saat seperti itu, yang tidak berbeda dengan menemukan kematian. Oleh karena itu, meskipun Simen Kuang dan Sima Feifan dikalahkan, mereka hanya mengambil keuntungan dari pertanyaan untuk menempatkan Chu Xingyun dalam situasi yang berbahaya. Meski terlihat garang ini, tampaknya agak kaku dan kasar, tetapi juga menunjukkan kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh keturunan kaisar. Berikutnya adalah Kitano Chang, meskipun hanya beberapa kata yang diucapkan, tetapi dapat dikatakan bahwa kata itu menjijikkan. Itu Kitano Chang, yang menunjukkan bahwa Chu Xingyun tidak punya banyak waktu, dan menggunakan string yang tampaknya elegan, tetapi sebenarnya menyembunyikan niat jahat, membuat suasana sedih dan sedih. Setelah Kitano Chang pergi, Dong Fangxiu dan Nangong Junji bahkan lebih antusias mengatakan itu, dan bahkan mengambil inisiatif untuk melindungi Chu Xingyun. Nangong Junyi menyediakan tempat perlindungan, dan Oriental Show bahkan harus melindunginya secara pribadi dari susunan teleportasi. Bayangkan, apa hubungan Chu Xingyun dengan mereka? Mengapa mereka begitu baik untuk Chu Xingyun? Apakah hanya Simon dan Sima Feifan yang menjadi penjahat? Dong Fangxiu dan Nangong Junyi adalah orang baik. Kunci Dong Fangxiu, belum lagi dia, adalah Nangong Junyi. Jika dia benar-benar generasi yang baik, mengapa dia bisa menjadi bos di Akademi Nanming tanpa Kaisar Zun? Jangan berpikir bahwa dengan kekuatan absolut, Anda pasti akan menjadi bos. Pada kenyataannya, bos yang sebenarnya, kekuatan itu belum tentu kuat, kekuatan sebenarnya adalah sebagian besar preman. Mengambil Chu Xingyun sebagai contoh, kekuatannya tidak terlalu kuat, tapi dia adalah inti dari semua orang. Kekuatan Gumen kuat, tetapi dia tidak akan pernah menjadi bos. Gumen sendiri tidak ada di sini. Tidak ada keraguan bahwa Nangong Junyi jelas bukan orang baik, jangan memandangnya selalu tersenyum dan antusias, tetapi pada kenyataannya, ini pasti harimau yang tersenyum licik. Nangong Junyi tidak sederhana, apalagi pertunjukan Dongfang, dapat bekerja sama dengan Nangong Junyi dengan lancar, dan diam-diam mengungkap strategi Nangong Junyi, bagaimana ini bisa menjadi bodoh. Terlebih lagi, bagaimana mungkin konyol dan manis memiliki hubungan yang baik dengan gangster tua Nangong Junyi. Hal-hal yang disebut berkumpul bersama orang-orang terbagi menjadi beberapa kelompok. Sima Feifan dan Simen berjalan dengan gila, Nangong Junyi dan Dong Fangxiu berjalan lebih dekat. Adapun Bei Ye Chang, mereka milik satu-satunya serigala dan selalu berjalan sendirian, dan 4 pria tampan lainnya pada dasarnya mengabaikannya. Tapi apakah Kitano Chang orang yang baik? Sebenarnya, ini adalah kesalahan besar. Chu Xingyun dapat memastikan bahwa kelima pria tampan itu tidak berani membunuhnya, jika tidak mereka tidak perlu menunggu sampai hari ini. Meskipun Chu Xingyun terbunuh, pesaing terbesar bisa dihilangkan. Tetapi sebagai keturunan yang dihargai oleh Kaisar, jika mereka menggunakan teknik ini, itu akan terlalu mengecewakan. Dapat dikatakan bahwa siapapun yang berani membunuh Chu Xingyun akan sepenuhnya ditinggalkan oleh Kaisar di belakangnya. Tidak mungkin bagi Kaisar untuk dinilai oleh anak-anak yang mendominasi. Dalam lebih dari 10.000 tahun kehidupan Kaisar Zun, mereka telah melihat lebih banyak anak dan cucu. Mereka yang bisa disukai oleh mereka tidak perlu ragu, mereka harus penyihir dengan akal dan bakat. Meskipun gunung dan sungai mudah diubah, sifatnya sulit diubah, dan temperamen mereka sulit diubah dan tidak dapat disamarkan, tetapi orang yang tidak sombong harus bodoh, dan mungkin bijaksana. 5 Junji besar bekerja sama dan Chu Xingyun benar-benar terisolasi. Setelah semua orang terasing dari Chu Xingyun, bahkan jika dia memiliki kemampuan, dia tidak akan dapat melakukan apapun. Selain itu, meskipun mereka tidak berani membunuh Chu Xingyun, mereka akan menggunakan semua cara dalam aturan. Bahkan, Kaisar Zun menghargai mereka tidak hanya untuk kekuatan, tetapi juga untuk penerapan aturan. Selama mereka berada dalam aturan, mereka dapat bertindak sewenang-wenang dan tanpa tabu. Berpikir tentang itu, Chu Xingyun memasuki Menara Putih sepanjang jalan. Begitu saya memasuki pintu, saya melihat pria kuno di aula di lantai pertama, yang sedang menyeka pedang terbuka. Melihat kedatangan Chu Xingyun, Gu Manju melompat dan menyambutnya dengan cepat. Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi diam-diam mengagumi pria tua itu dengan otot besar dan otot apung.
Dalam 6 bulan terakhir, Guman telah membuat kemajuan besar, dalam setiap gerakan ia telah membawa kekuatan dan pesona langit. Menatap Guman ke atas dan ke bawah, Chu Xingyun berkata, 100.000 pisau sehari, apakah kamu bersikeras? Mengangguk dengan bersemangat, Guman berkata, tentu saja, ini adalah saran bos, beraninya aku santai. Sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, kamu memiliki masalah dengan sudut ini. Segala yang kamu lakukan adalah untuk dirimu sendiri, bukan untukku. Menyentuh bagian belakang kepala, Guman menyeringai. Dia tidak benar-benar tahu ini untuk siapa, tapi mulutnya bodoh dan dia ingin menyenangkan Chu Xingyun, tetapi hasilnya kontraproduktif. Melihat Guman, yang menyeringai, Chu Xingyun hanya merasakan semua masalahnya dan menghilang secara instan. Kelima orang itu ingin mengisolasinya sepenuhnya, tetapi apa yang mereka pikir terlalu sederhana. Kalau tidak, klan iblis tidak akan mengisolasi dia, klan abis tidak akan mengisolasi dia, dan pria kuno di depannya tidak akan mengisolasi dia. Menepuk pundak Guman, Chu Xingyun berkata, bagaimana, dalam 6 bulan terakhir pertempuran, apakah ada pertanyaan atau masalah? Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Guman mengangguk lagi dan lagi, ya, bagaimana mungkin, dan masalahnya masih sangat besar. Oh, apakah ini masalah besar? Mari kita dengarkan kata Chu Xingyun sambil tersenyum. Mengernyitkan alisnya, Gumandao berkata, pedang Kaitian memang sangat kuat, pasti aksi tingkat kaisar, tapi gerakannya terlalu monoton, itu hanya perpecahan, jadi terlalu bagus untuk dicegah. Monoton. Mendengar kata-kata Guman, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi tertegun, tetapi segera Chu Xingyun tersenyum pahit. Chu Xingyun juga akan memecahkan langit, dan dia adalah penguasa roh, yang telah berlatih dalam sisa pisau prajurit kekaisaran selama lebih dari 3.000 tahun, dan sudah terpesona. Sebelum akhir Perang Juling, semua 3.000 tahun sentimen dipindahkan ke Chu Xingyun, jadi pembukaan Chu Xingyun ke langit memiliki 3.000 tahun budidaya. Untuk Chu Xingyun, dia mengayunkannya dengan pisau, tidak peduli bagaimana dia mengayunkannya, semuanya terbuka. Namun, Guman tidak akan bekerja lagi, penguasaannya membuka pedang langit terlalu dangkal, dan ia hanya bisa menggunakan trik asli untuk menampilkannya. Itu tidak dapat diubah atau dimodifikasi. Ketika berpikir tentang hal itu, Chu Xingyun berkata, jangan khawatir, metode pisau pembuka langit banyak berubah, bagaimana bisa menjadi monoton, alasan mengapa rasanya monoton, hanya karena penguasaan metode pisau pembuka langit Anda terlalu dangkal. Tiba-tiba mulutnya melebar, Guman terkejut. Dia telah berlatih metode pisau langit selama 2 tahun, apakah ini pemahaman yang kasar? Dalam 6 bulan terakhir, Guman sebenarnya sangat mudah tersinggung. Meskipun ia memiliki semua keahliannya, sulit untuk mengerahkan kekuatan yang paling besar. Benar-benar monoton untuk membuka langit, yaitu, angkat pedang dengan kedua tangan di atas kepala Anda, lalu top down dan potong dengan satu pukulan. Selama lawan tidak bodoh, mudah untuk dihindari, bahkan jika sudah terlambat, ia dapat menangkis dalam waktu, yang membuatnya sulit untuk mengalahkan lawannya dengan cepat. Dan jika Anda tidak dapat membunuh lawan Anda dalam waktu singkat dengan 2 atau 3 pisau, maka rekan satu tim mereka akan muncul, dan perubahan dalam situasi pertempuran terlalu rumit, dan dia mungkin belum tentu menang. Saya ingin sekali mempelajari beberapa teknik lain untuk membantu, tetapi pada awalnya, bos tidak mengizinkannya, dan pada kedua, saya tidak dapat menemukan teknik semacam itu. Metode pisau kosong tidak berguna bahkan jika Anda mempelajarinya. Daripada menggunakan metode pisau yang rumit, lebih baik menggunakan metode pisau langit untuk mengeraskan efisiensi dan datang dengan cepat. Melihat wajah sedih Guman, Chu Xingyun tidak bisa menahan tawa. Sambil menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun tersenyum dan berkata dengan serius, Guman, sebenarnya, kau sudah sangat kuat, kau tahu kau menghadapi generasi muda, pejuang paling terkemuka, yang bisa mengalahkan mereka cukup bangga denganmu. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Guman tersambar petir. Ya, dia sekarang, itu bukan udang yang lembut, atau orang tanpa nama. Faktanya, banyak dari mereka terpana oleh lebih dari 10 pisau berturut-turut, dan akhirnya dipenggal di tempat, yang semuanya adalah siswa bintang dari Akademi Jiuxiao. Melihat Chu Xingyun dengan takjub, Guman tiba-tiba menyadari bahwa dia benar-benar bengkak baru-baru ini. Ketika saya berpikir tentang bos Ma Changtian setahun yang lalu, dia bahkan terbunuh di tempat, tetapi sekarang, bahkan jika tubuh emas yang tak terkalahkan tidak dibuka, bagaimana bisa si Ma Changtian mendekati dia? Jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, ia tertekan sekarang, hanya karena metode membuka pedang langit terlalu sederhana untuk memotong si Ma Changtian hingga mati dengan satu pisau, dan bukan karena ia tidak dapat mengalahkan si Ma Changtian. Semakin saya memikirkannya, semakin bahagia Guman. Tanpa diduga, sejak mengikuti bos, kekuatannya benar-benar meningkat dengan pesat. Mulai sekarang, jika dia tidak bisa membunuh orang di dunia yang sama, dia telah membuatnya depresi dan bahkan marah. Namun, sama seperti Nirvana Zhou Xiongtian, mengapa seseorang harus membunuhnya dalam hitungan detik? Jika semua orang sama tidak puasnya dengan dia, apakah masih hidup? Sambil menggelengkan kepalanya, Guman membuka mulutnya, dan ketika dia hendak berbicara, Chu Xingyun berkata, metode yang membelah langit adalah tingkat yang tak tertandingi oleh kaisar.
Meskipun kelihatannya sederhana, tetapi benar-benar ingin dikuasai, itu sulit. Melihat Guman, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu mungkin merasa telah menguasai sepenuhnya metode pisau membuka langit, tetapi pada kenyataannya, penguasaanmu terhadap metode pisau membuka langit tidak lebih dari bulu. Kulit, bulu. Melihat Chu Xingyun dengan takjub, Gumen tidak memikirkannya. Setelah 2 tahun bekerja keras, Chu Xingyun mengatakan bahwa dia hanya memiliki pemahaman ini. Melihat Guman dengan serius, Chu Xingyun berkata dengan sangat serius, bagaimanapun, Kai Tiandao adalah aksi tingkat kaisar. Meskipun tampaknya sederhana, itu karena sederhana, sehingga lebih sulit untuk dikuasai. Perlahan mengulurkan tangannya, sebuah tiang bambu. Berapa lama Anda muncul di tangan Chu Xingyun? Sambil memegang tiang bambu, Chu Xingyun mengganti pedang dengan tongkat bambu, menunjuk lurus ke arah Guman Dao, kemarilah. Aku akan menunjukkan kepadamu seperti apa pedang pembuka langit itu sebenarnya. Apa, kamu ingin bermain melawan aku? Menghadapi undangan Chu Xingyun, mata Gumen melotot. Di bidang Yin Yang dan 9 Congtian Chu Xingyun, bagaimana mungkin untuk mengalahkannya, yang memiliki kekuatan tempur seni bela diri junior? Melihat ekspresi kaget Gumen, Chu Xingyun berkata dengan marah, apa yang kamu inginkan? Kamu tidak perlu melawan, kamu hanya bisa menangkis dan menghindar. Bodoh menatap Chu Xingyun, tetapi segera, Gumen mengerti. Menepuk kepalanya, Gumen menggelengkan kepalanya. Membuka langit, tidak pernah takut dengan serangan balik lawan, jika pihak lain berani melakukan serangan balik, itu pasti akan hancur di tempat di bawah kekuatan pedang terbuka. Hal yang paling ditakuti tentang pedang langit terbuka adalah menghindar dan menangkis. Untuk metode pedang langit terbuka yang kuat, apakah itu menghindar atau menangkis, itu tidak sulit. Mengesampingkan pisau langit terbuka di tangannya, Guman membuka tangannya dan berkata, ayo, kamu bisa menyerang kapan saja, tiang bambu seperti itu tidak bisa menyakitiku. Melihat Gumen dengan tangan kosong menghadap dirinya sendiri, Chu Xingyun tidak bisa menahan tawa. Meskipun dunia antara keduanya sangat berbeda, meskipun Chu Xingyun hanya menggunakan tongkat bambu, jika dia berpikir bahwa ini tidak akan menyakitinya, maka dia terlalu banyak berpikir tentang membuka langit. Oke, kalau begitu hati-hati, ini dia. Begitu kata-kata itu jatuh, Chu Xingyun melangkah keluar dengan panah, menyapu tiang bambu di tangannya, dan menyapu Guman. Tampar. Dalam suara yang jernih, Guman mengangkat tangannya tinggi-tinggi di atas atap, mencoba menahan batang bambu yang jatuh dari langit. Ini adalah cara untuk membuka langit, hanya dengan gerakan yang monoton, serangan itu harus dari atas ke bawah. Itu benar, jadi pinggang dan perut Gumen diambil dengan keras oleh tiang bambu. Ketika dia melihat Chu Xingyun dengan takjub, langkah kedua Chu Xingyun sudah diserang. Dalam 10 detik berikutnya, tiang bambu di tangan Chu Xingyun berubah menjadi hantu langit, sepenuhnya menutupi Gumen. Hei, dalam suara berderak, Gumen dipompa keluar dari kulitnya. Ketika Chu Xingyun akhirnya menghentikan tangannya dengan puas dan menghembuskannya dengan nyaman, Gumen sudah dipukuli hingga tidak berbentuk. Bernapas lega, Chu Xingyun hanya merasa nyaman di seluruh, dan bahkan suasana hatinya menjadi lebih baik. Hari ini, kemarahan pada 5 tampan besar telah dilepaskan sepenuhnya, tetapi itu hanya menyedihkan, dan dipukuli seumur hidup. Berbaring tragis di tanah, Guman menangis tanpa air mata. Oke, bagus. Katakan ya dari langit. Apa ini? Jika hanya ada 1 atau 2 tiang bambu, Guman pasti bisa menolaknya, tetapi apakah Chu Xingyun 1 atau 2 tiang bambu? Itu 100 atau 200 batang bambu. Hidung dan mata memar Gumen bengkak dan kentut bergulung menjadi urin. Setelah bernafas sebentar, Chu Xingyun akhirnya berkata, bagaimana, saya menggunakan metode pisau langit, tetapi bisakah itu menjadi monoton? Mendengar pertanyaan Chu Xingyun, pikiran Gumen menangis. Membuka mulutnya, Gumen berkata dengan lemah, bos, apa bagusnya membuka langit? Apa bagusnya jatuh dari langit? Menghadapi pertanyaan barbar kuno, Chu Xingyun memberikan ekspresi serius dan berkata dengan serius, kamu memikirkannya, bukankah ini pembukaanku? Bukankah seranganku datang dari langit? Melihat kosong ke arah Chu Xingyun, pikir Gumen cepat. Baru saja saya dilindungi dan dipukuli, jadi saya tidak menyadarinya, tapi sekarang saya memikirkannya, tiang bambu Chu Xingyun, meskipun melambai dalam kekacauan, memiliki sudut dan gerakan yang berbeda. Tapi tanpa kecuali, itu benar-benar metode pisau langit, bagaimana ini mungkin? Selain itu, hal yang paling membingungkan tentang Gu adalah bahwa banyak serangan dilakukan dari bawah ke atas. Apakah itu setetes dari langit? Terserah, oke. Melihat ekspresi curiga Gumen, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, saya menjelaskannya dengan mudah, tetapi sebelum itu, Anda berpikir sekitar 1 jam. Jika Anda masih tidak mengerti, saya akan memberitahu Anda. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, dan dalam sekejap, 1 jam berlalu. Duduk kosong bersila di depan Chu Xingyun, Gumen hanya merasa kepalanya penuh pasta. Belum lagi memberinya 1 jam, bahkan jika dia diberikan padanya 100 tahun, dia tidak bisa memahaminya. Akhirnya, sudah waktunya bagi Chu Xingyun untuk berkata kepada Guman, karena kamu tidak mengerti, maka aku akan bertanya apakah aku menggunakan metode pedang langit. Mengangguk kepalanya, Gumen berkata, kamu melakukannya dengan pisau langit, tapi aku tidak tahu bagaimana kamu melakukannya.
Dengan mengangkat bahu, Chu Xingyun berkata ini sangat sederhana. Itu hanya jatuh dari langit dan memotong langit. Menghadapi penjelasan Chu Xingyun, Guman menggelengkan kepalanya dengan keras dan berkata kamu tidak benar. Banyak dari seranganmu diambil begitu saja dari tanah. Bisakah itu juga dipanggil dari langit? Melihat Guman sambil tersenyum, Chu Xingyun berkata, jadi apa yang Anda pikirkan adalah langit dan apa langit itu? Melihat bingung pada Chu Xingyun, Guman merentangkan jarinya dan menunjuk ke atas kepalanya, berkata, langit di atas, tanah di bawah. Adapun langit, aku tidak tahu. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun mengambil pisau pembuka langit di depan Guman. Metode pisau pembuka langit adalah metode pisau yang jatuh dari langit, maka bagian belakang pisau akan selalu menghadap ke langit, dan bilahnya akan selalu menghadap ke bumi, kan? Guman berkata dengan datar, ini tentu saja, kalau tidak bagaimana bisa disebut dari langit. Dengan sedikit senyum, Chu Xingyun melanjutkan, karena ini kasusnya, maka bagian belakang pedang adalah langit, dan bilahnya adalah bumi. Bisakah ini disamakan? Mengangguk dalam keraguan, tetapi Guman masih mengangguk, tentu saja, ini tidak masalah. Dengan lembut membalikkan pedang yang terbuka, putar bilah ke arah langit, dan bagian belakang bilah yang menghadap ke bumi. Setelah memotong dari bawah, Chu Xingyun berkata, karena bagian belakang bilah adalah langit, bagian belakang bilah adalah tanah, maka bilah ini tidak tetap apakah itu jatuh dari langit. Kamu, ini. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Guman hanya merasakan raungan di otaknya, mungkinkah masih seperti ini? Sambil menggelengkan kepalanya dengan keras, Guman berjuang dan berkata tidak benar hanya bingung, ketika bagian belakang pisau berhadapan dengan langit, itu sama dengan langit, ketika bilahnya menyentuh tanah, itu sama dengan tanah, kau begitu. Serius menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata dengan tegas, tidak ada yang salah, bagian belakang pedang adalah langit, bilahnya adalah tanah. Tapi, melihat Chu Xingyun ragu-ragu, Guman menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi jika kamu menjelaskan dengan cara ini, maka kekuatan membuka pisau langit dari sudut lain tidak sekuat yang benar-benar jatuh dari langit. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, ya, dia melompat tinggi dan mengangkat tangannya ke atas itu memang bisa mengerahkan kekuatan ke ekstrim, tetapi siapa yang bilang bahwa hanya ekstrim satu-satunya? Menghadapi masalah Chu Xingyun, Guman tidak bisa menahan diri untuk berbisik pada dirinya sendiri. Ya, teknik pisau apapun tidak dapat mencapai kekuatan yang sama dalam setiap gerakan, beberapa gerakan kuat, beberapa lemah, tetapi mereka lebih baik daripada aneh, atau sudutnya rumit. Melihat Guman yang tercengang, Chu Xingyun berkata, apa yang kamu lakukan sekarang sebenarnya adalah trik untuk membuka langit. Pisau dari sudut lain adalah langkah biasa untuk membuka langit. Bisakah kamu mengerti ini? Melihat penjelasan Chu Xingyun, seperti yang diharapkan, Guman tidak bisa tidak merasa sangat bahagia. Sekarang, dia samar-samar mengerti, tetapi secara keseluruhan, dia masih bingung. Menghadapi Guman, Chu Xingyun berkata, dan jangan lupa, meskipun pisau yang jatuh dari langit memang sangat kuat, tetapi perlawanan dan pesta pihak lain juga yang paling kuat. Mengambil napas dalam-dalam, Chu Xingyun berkata, sekarang, rentangkan tangan kanan Anda dan luruskan 5 jari Anda. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Chu Xingyun, Guman masih menghadap ke depan untuk pertama kalinya, mengulurkan tangan kanannya, lurus dengan 5 jari terulur. Dengan lembut memegang ujung jari Guman, Chu Xingyun berkata, untuk serangan dari atas pihak lain dapat menginjak tanah dan mengandalkan kekuatan keseluruhan untuk menangkis dan melawan, tetapi untuk serangan dari samping, tidak ada tempat untuk meminjam. Sekarang, selama pidato, Chu Xingyun sedikit mengerahkan kekuatan dan mendorong lengan kanan Guman keluar. Guman dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan Chu Xingyun tidak hebat, tetapi dia terkejut menemukan bahwa dalam menghadapi dorongan yang tidak signifikan ini, lengannya tidak bisa menahan sama sekali dan didorong langsung. Melihat Guman yang tercengang, Chu Xingyun melepaskan tangannya dan melanjutkan, meskipun serangan dari sudut lain tidak sekuat yang benar-benar jatuh dari langit, kemampuan lawan untuk menangkis berkurang beberapa kali. Gu menendang kakinya, Guman berkata, aku mengerti, kali ini aku benar-benar mengerti. Kekuatan destruktif yang sebenarnya adalah serangan dikurangi pertahanan. Meskipun Kaitian kuat, pesta lawannya solid. Jika Anda menyerang dari kedua belah pihak, meskipun kekuatan Kaitian berkurang, pertahanan pihak lain berkurang lebih banyak. Oleh karena itu, kekuatan tidak hanya akan melemah, tetapi akan meningkat. Mengangguk sambil tersenyum, Chu Xingyun berkata, ya, itulah faktanya, dan yang paling penting adalah, bagaimana pihak lain bisa tahu dari sudut mana pedangmu akan datang. Bagaimana kamu bisa berhasil menangkis setiap waktu, setiap kali berhasil menghindar. Dia tersenyum penuh semangat, Guman tertawa konyol, tetapi juga sangat bersemangat. Sebelumnya, alasan dia begitu mudah untuk dikalahkan dan dihindari adalah karena pihak lain tahu bahwa Guman hanya akan menyerang seperti itu. Jika Anda tahu bahwa pihak lain akan menyerang dengan cara ini, maka menangkis dan menghindar secara alami akan mudah. Yang disebut mengenal diri sendiri dan mengenal satu sama lain adalah 100 pertempuran. Setelah sudut pisau tidak tetap, lawan hanya dapat melihatnya dengan matanya, lalu dengan cepat menilai, dan akhirnya merespons, meskipun seri ini tidak berarti bahwa ia tidak dapat benar-benar menangkis dan menghindar, tingkat keberhasilannya terlalu rendah.
Berdiri dengan gembira, Guman mengambil Sky Sword melambaikan tangan sambil berpikir. Tetapi dengan hanya beberapa pisau, Guman mengerutkan kening, dan begitu dia mengubah sudut dan garis pisau, dia tidak bisa menunjukkannya. Dia memandang Chu Xingyun dengan getir. Sekarang, Guman akhirnya mengerti bahwa evaluasi Chu Xingyun tentangnya benar. Untuk metode membuka pisau langit ini, dia benar-benar hanya memiliki bulu, dan dia hanya akan menggunakan trik asli. Ketika itu dipamerkan sebagaimana adanya, dengan sedikit perubahan itu tidak akan mungkin lagi. Melihat kosong ke arah Chu Xingyun, Guman berkata, "Bos, berapa lama aku harus berlatih sebelum aku bisa menyukaimu, bebas untuk bergoyang, semua trik terbuka." Membuka mulutnya, Chu Xingyun tidak tahu harus berkata apa, setelah semua kenyataannya kejam. Mengangkat dadanya, Guman berkata, "Ayolah, bos, toleransi saya sangat kuat. Meskipun Anda bisa mengatakan yang sebenarnya, saya bisa menolaknya." Saya memandang Guman dengan tidak pasti. Chu Xingyun berkata, "Ya, karena memang begitu. Maka saya akan mengatakannya dengan lugas, sesuai dengan jumlah pelatihan 100.000 pisau sehari, sekitar 5 atau 6.000 tahun, Anda dapat mencapai ini realem." Apa? Dengan bodoh menatap Chu Xingyun, untuk jawaban ini, Guman menemukan bahwa daya dukungnya sangat lemah. Melihat Guman dengan kasihan, Chu Xingyun mengasihani dia, tetapi semua ini benar. Metode Chu Xingyun untuk membuka langit adalah pertarungan roh raksasa. Dalam fragmen prajurit kaisar, hanya butuh 3.000 tahun kerja keras untuk mencapainya. Selain itu, fragmen prajurit kaisar juga nyaris menjadikan Kaisar Lingya sebagai sparring. 3.000 tahun waktu, dengan praktik Kaisar Lingya tidak berhenti sejenak sebelum mencapai keadaan saat ini. Faktanya, selama 5 atau 6.000 tahun, semuanya takut menakuti Guman. Situasi sebenarnya adalah bahwa ia mungkin tidak dapat mencapainya selama ribuan tahun. Dalam proses belas kasihan, Guman berkata dengan datar, "Bos, bukan karena saya tidak percaya Anda, tetapi ini terlalu berlebihan. Berapa umur Anda, dan Anda telah mencapai tingkat ini? Mengapa saya membutuhkan 5 atau 6.000 tahun? Ini tidak logis." Dalam menghadapi keraguan Guman, Chu Xingyun tidak menyembunyikan, dia langsung memberitahu prajurit roh raksasa dan segala sesuatu tentang pedang langit, tanpa menyembunyikan sepatah kata pun. Guman tentu akrab dengan prajurit roh raksasa pada kenyataannya. Idola pertama Guman adalah panglima perang roh raksasa. Lagi pula, tipe keduanya terlalu mirip, keduanya tinggi dan kuat. Namun, Guman tidak menyangka bahwa pembukaan langit sebenarnya terbuat dari serpihan prajurit kekaisaran prajurit raksasa. Pembukaan langit diciptakan setelah pertempuran prajurit roh raksasa, dalam fragmen prajurit kaisar, dan ilusi kaisar gigi roh Sun. Setelah pertimbangan cermat, Guman segera memperhatikan kebaikan Chu Xingyun. Setelah pejuang roh raksasa itu mati, dia sudah menjadi ahli nujum, dan dia tidak pernah tahu apa itu kelelahan. 3.000 tahun lebih dari 5.000 kuno hingga 6.000 tahun. Melihat ekspresi putus asa Guman, Chu Xingyun berkata, "Ini, Anda juga tahu bahwa persepsi Anda masih bagus, jadi seharusnya, ini, harus." Untuk waktu yang lama Chu Xingyun seharusnya benar-benar tidak bisa melanjutkan. Apa lelucon, seseorang yang dapat membuat aksi kaisar tingkat Anda mengatakan bahwa persepsinya tidak sebagus yang lama. Meskipun saya benar-benar ingin menghibur Guman, tetapi pernyataan palsu ini terlalu memalukan, yang palsu tidak tertahankan. Melihat Chu Xingyun yang terdiam, Guman berkata, "Bagaimanapun, pembelajaran mutlak dari Maha Guru adalah pembelajaran mutlak dari Kaisar. Tidak ada 10.000 tahun. Bagaimana hal itu dapat diintegrasikan dan dikuasai sepenuhnya, saya masih naif." Melihat penampilan pahit Guman, meskipun Chu Xingyun sangat menyedihkan, dia tidak bisa membantunya. Meskipun Chu Xingyun dapat kehilangan sentimen Zhu Lingyun untuk Guman, reinkarnasi Chu Xingyun membutuhkan dukungan metode pemotongan langit runtuh. Pada saat ini, suara langkah kaki renyah terdengar di luar pagoda putih, berbalik untuk melihat Sui Liuxiang dan Sister Ding Dang masuk. Melihat Chu Xingyun datang, Sui Liuxiang tiba-tiba menunjukkan senyum yang menyenangkan, berlari sepanjang jalan, bergegas ke pelukan Chu Xingyun. Menghadapi keintiman Chu Xingyun dan Sui Liuxiang, Guman meraih kepalanya dengan canggung dan berbalik untuk pergi dengan tergesa-gesa. Dia menyadari bahwa dia masih memilikinya. Pergi ke pintu dan melihat bahwa Ding Dang masih bodoh di sana, Guman memelototi dan melambai pada dua saudara perempuan dan memanggil mereka. Untuk sementara waktu, hanya Chu Xingyun dan Sui Liuxiang yang tersisa di seluruh aula, saling berpelukan erat. Merangkul Chu Xingyun dengan erat, Sui Liuxiang sangat bersalah dan berkata, "Maaf, saya minta maaf Saudara Yun, Liuxiang telah menyebabkan Anda, benar-benar minta maaf." Mendengarkan serangkaian permintaan maaf dari Sui Liuxiang, Chu Xingyun tahu bahwa Sui Liuxiang sudah tahu tentang fakta bahwa 5 tampan besar telah mengelilinginya. Meskipun dia tidak ingin dia tahu atau khawatir tentang dia, tetapi seluruh sekolah tahu tentang masalah besar, bagaimana dia bisa menyembunyikan Sui Liuxiang. Menepuk punggung Sui Liuxiang dengan lembut, Chu Xingyun berkata, "Kamu tidak perlu khawatir, mereka hanya membuatku takut, sama sekali tidak berani untuk benar-benar menyerangku."
Dengan ingatan Ye Xuexiang, Sui Liuxiang tentu tahu bahwa Chu Xingyun benar, tapi dia masih gelisah tentang fakta bahwa Chu Xingyun terlibat. Di masa lalu, di dunia roh nyata, dia telah menjadi beban Chu Xingyun. Untuk menyelamatkannya, Chu Xingyun datang ke dalam air, pergi ke dalam api, berapa kali dia lahir dan mati, dan setelah 9 kematian, dia akhirnya menyelamatkannya. Tetapi karena ketidakpatuhannya, Chu Xingyun harus menyerahkan segalanya, mempertaruhkan nyawanya untuk 9 nyawa lagi, melintasi jalan kuno Singkong, dan mencapai dunia surga dan bumi. Awalnya mereka berpikir bahwa mereka berdua akan hidup bahagia sejak saat itu, tetapi tidak pernah berpikir bahwa dia sekali lagi menjadi beban bagi Chu Xingyun, dan sekali lagi menarik Chu Xingyun ke dalam situasi berbahaya dalam kesulitan yang mengerikan. Aroma wewangian Sui Liuxiang, seperti aroma manis lange, semua masalah dan kesedihan Chu Xingyun, semuanya tersebar. Dengan sedikit senyum, Chu Xingyun berkata, "Jangan khawatir tentang mereka, saudaramu Yun tidak mudah berurusan dengan sekelompok anak-anak berbulu, kamu tidak berpikir aku tidak bisa memperbaikinya." Dengan bangga mendengus, Sui Liuxiang dengan bangga menahannya, kata indah, "Saudaraku Yun, itu adalah pahlawan besar yang menaklukkan seluruh dunia, pahlawan besar, orang-orang itu memiliki segalanya kecuali latar belakang yang baik. Sehubungan dengan itu, mereka tidak layak untuk dibandingkan dengan saudara Yun. Latar belakang yang lebih baik." Menghadapi kata-kata Sui Liuxiang, Chu Xingyun hanya tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Meskipun Chu Xingyun tidak bangga dengan ini, dia adalah pewaris reinkarnasi Kaisar Tiandi, dan reinkarnasi Tiandi dapat membunuh keberadaan 4 kaisar. Meskipun telah menghilang selama lebih dari 10.000 tahun, keempat kaisar masih berani tidak menyinggung keagungan reinkarnasi, kekuatan macam apa ini? Saya tidak memamerkan apapun, hanya saja, dari asalnya, Chu Xingyun benar-benar lebih tinggi daripada yang disebut 5 talenta hebat. Sambil menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, "Karena kamu memiliki kepercayaan pada saya, berhenti mengkhawatirkannya. Yang paling penting sekarang adalah perbandingan akhir tahun." Mendengar dabi akhir tahun, senyum Sui Liuxiang tiba-tiba menghilang, alisnya berkerut dengan kencang, dan warna kecemasannya sangat besar. Melihat dengan sungguh-sungguh pada Chu Xingyun, Sui Liuxiang berkata, "Meskipun mereka menghina mereka, mereka harus mengakui bahwa alasan mengapa Kaisar Zun menghargai 5 talenta besar ini masuk akal. Prestasi seni bela diri mereka sangat mendalam." Sambil menghela nafas, Chu Xingyun berkata, "Sejak usia 5 tahun, saya sudah mulai belajar dan berlatih 1 set lengkap keterampilan tempur Kaisar Zun. Saya tidak ingin menjadi kuat." Mengangguk kepalanya, Sui Liuxiang berkata, "Terutama kepala 5 pahlawan besar, Dongfang Shou, keterampilan pedangnya bisa disebut menarik, bahkan jika aku menghadapinya, sulit untuk mengalahkannya." Pertunjukan Oriental. Mendengar nama ini, pikiran Chu Xingyun tidak bisa tidak muncul sosok ramping Dongxiu itu, wajah cantik, dan kecepatan yang berayun. Tidak ada keraguan bahwa itu memang kombinasi dari manusia dan pedang. Yang paling menakutkan adalah bahwa dia masih seorang master tingkat kaisar. Benar-benar menakutkan untuk menempatkan penguasaan Kaisar Zun yang tiada taranya ke dalam kesatuan pedang dan manusia. Pertunjukan Oriental ini jelas merupakan penyihir kuno. Misalnya, Kaisar Ling Fengwu, yang tidak melakukan apapun kecuali aksi kekaisaran, tetapi milenium berlalu, tetapi ia masih belum mencapai kesatuan manusia dan pedang. Kesulitan mempraktikkan aksi tingkat kaisar adalah ribuan kali dari aksi kekaisaran. Belum lagi, pikirkan tentang Gumen dan para pendeta tingkat kultivasinya, mereka akan mengerti segalanya. Tentu saja, perlu disebutkan bahwa penguasaan Chu Xingyun tentang pembukaan langit tidak lagi merupakan kombinasi dari pedang manusia, tetapi telah mencapai keadaan luar biasa tanpa kemenangan. Memikirkan hal itu, Sui Liuxiang berkata dengan cemas, "Meskipun belum benar-benar cocok, karena Kaisar Zun secara pribadi menyaksikan permainan saya di tempat, ia masih mengirim mereka ke sini, berpikir mereka secara alami akan memiliki cara untuk mengalahkan saya." Mendengar kata-kata Sui Liuxiang, Chu Xingyun mengangguk cemas. Jangan pernah mempertanyakan visi dan penilaian Kaisar Zun. Jika anak-anak dan cucu-cucu mereka tidak dapat mengatasi Sui Liuxiang, Kaisar Zun tidak akan pernah mengirim anak-anaknya ke sini untuk mempermalukan. Sekarang, karena mereka telah datang dan menonton Sui Liuxiang selama setengah tahun, mereka masih penuh percaya diri, yang cukup untuk menunjukkan bahwa Sui Liuxiang sama sekali tidak terkalahkan di mata mereka. Setelah Sui Liuxiang dikalahkan, hanya Gumen yang tersisa. Pada dasarnya, permainan dikalahkan. Gumen bahkan lebih kuat, dan dia juga tak terkalahkan dengan 4 tangan, belum lagi 4 tangan, mungkin 10 tangan. Yang paling mengkhawatirkan Chu Xingyun adalah bahwa meskipun emas yang tak terkalahkan dihidupkan, Guman pada dasarnya tak terkalahkan, tetapi tak terkalahkan ini didasarkan pada premis, yaitu, baju besi yang dibentuk oleh tubuh emas tidak rusak. Alih-alih menjadi prajurit biasa, Chu Xingyun tidak khawatir. Armor tubuh emas Guman tidak begitu mudah dipatahkan. Namun, jika lawannya adalah 5 pahlawan besar, Chu Xingyun tidak akan memiliki kepercayaan diri. Sebagai keturunan kultivasi hati-hati Kaisar Zun, ia berlatih keterampilan tempur Kaisar Zun.
Armor tubuh emas biadab kuno, saya khawatir itu hanya bisa bertahan untuk jangka waktu yang paling lama, dan pada akhirnya akan rusak. Setelah tubuh emas rusak, maka dengan kekuatan Gumen saat ini dan begitu banyak lawan, pada dasarnya tidak diragukan lagi adalah kekalahan. Meskipun dikatakan bahwa permainan ini untuk 5 orang, jika satu pihak memiliki poin Seon yang tidak dapat diselesaikan, masalah akan muncul. Satu naga dengan 4 serangga adalah normal. Sama seperti Sui Liuxiang dalam 2 tahun terakhir, hanya karena kekuatannya yang kuat, ia memimpin sekelompok rekan tim biasa untuk menyelesaikan keajaiban 200 pertempuran. Chu Xingyun paling khawatir sekarang, bukan yang lain, tetapi Oriental Show. Dengan kekuatan kombinasi pedang pendekar pedang Oriental, Sui Liuxiang sulit untuk bertarung melawannya. Bahkan jika Sui Liuxiang mengalahkan 4 tampan lainnya, tetapi begitu dia menemukan pertunjukan Dongfang, dia masih kalah, dan tubuhnya yang tak terkalahkan juga akan benar-benar rusak. Setelah Sui Liuxiang dikalahkan, kapan mungkin untuk mewujudkan cita-citanya dan berdiri dengan Chu Xingyun dengan mentalitas yang sama untuk menjadi istri terdekatnya? Jika cita-cita tidak dapat dicapai, itu masih masalah kecil. Yang paling serius adalah begitu Sui Liuxiang kalah, maka sang juara pasti akan jatuh. Meskipun belum ada berita, Chu Xingyun dapat memastikan bahwa di antara 4 kaisar, perjanjian harus dicapai secara rahasia. Di antara 5 talenta muda, pemenang daftar teratas tahun ini adalah suami mertua Sui Liuxiang. Alasan mengapa tidak ada berita adalah bahwa hal seperti itu tidak dapat dipublikasikan, jika tidak itu benar-benar sebuah skandal yang tidak dapat dihapus oleh kaisar sepanjang hidupnya. Meskipun Extreme Cold Emperor sangat menyukainya dan sangat menyukai Sui Liuxiang, tetapi ketika 3 kaisar besar lainnya bersikeras, dia tidak bisa berdiri sendiri, bahkan dia tidak akan cukup bodoh untuk bertarung. Ketika 3 kaisar, Kaisar Lingmu, Kaisar Heijin, dan Kaisar Houtu, bersama-sama mengeluarkan perintah ini adalah perintah tertinggi umat manusia. Bahkan jika mereka bertiga memutuskan bahwa semua manusia akan dibakar dengan batu giok dan mati bersama dengan iblis, mereka pasti akan mengeksekusi dan menyadarinya. Kehidupan dan kematian manusia masih di tangan 3 kaisar, belum lagi pernikahan di distrik Sui Liuxiang. Karenanya, bagaimanapun, Sui Liuxiang tidak boleh dikalahkan. Juara daftar teratas tahun ini haruslah tim Liu Yun. Namun, sulit bagi Sui Liuxiang untuk mengalahkan 5 pahlawan besar tersebut. Meskipun Gumen kuat, penguasaannya terlalu dangkal. Jika itu 1 ke 1, dengan bakat Gumen, seharusnya tidak ada ketegangan dalam mengalahkan 5 Junjis. Bahkan jika itu adalah pertunjukan Oriental, itu tidak bisa menjadi lawan Gumen. Jangan lupa, ini adalah pertarungan tim, tidak ada yang akan sebodoh itu untuk menantang Anda. Kai Tianzan tidak bisa berhadapan muka, tetapi dia bisa bersembunyi dan melawan. Selama orang barbar kuno diabaikan, semua orang akan bekerja sama untuk mengalahkan Sui Liuxiang, dan kemudian menoleh untuk membersihkan orang barbar kuno, maka tidak akan ada ketegangan dalam pertempuran. Mulai sekarang, hanya kekuatan Gumen yang kuat, sehingga pihak lain tidak bisa menghentikannya, tidak bisa berkedip, dan kemudian bekerja sama dengan kontrol Sui Liuxiang, itu dapat menghancurkan kehancuran, mengalahkan semua lawan, dan memenangkan kejuaraan dalam satu gerakan. Dengan sedikit tatapan, Chu Xingyun akhirnya membuat keputusan. Menepuk pundak Sui Liuxiang dengan ringan, Chu Xingyun tersenyum dan berkata, tenang, tidak masalah, 3 hari kemudian, aku akan memberimu master yang tak terkalahkan. Tuan yang tak terkalahkan. Siapa? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Sui Liuxiang tiba-tiba membuka matanya, tapi, tidak peduli apa yang dia pikirkan, dia tidak bisa memikirkan siapa yang disebut master tak terkalahkan itu. Dengan lembut melepaskan lengan Sui Liuxiang yang ramah lingkungan, Chu Xingyun berkata, siapa yang bisa, tentu saja, itu orang tua. Guman. Menghadapi Chu Xingyun, wajah Sui Liuxiang tidak bisa dipercaya. Jika satu-satu dikatakan, Guman memang bisa menjadi tak terkalahkan, tetapi jika pihak lain mengalahkannya satu persatu, dia tidak bisa tak terkalahkan pula. Melihat wajah halus Sui Liuxiang, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi menundukkan kepalanya dan mencium wajah kemerahan Sui Liuxiang. Di hadapan keintiman tiba-tiba Chu Xingyun, Sui Liuxiang tidak punya persiapan psikologis, dan wajah cantik tiba-tiba memerah. Melihat Sui Liuxiang dengan gembira, Chu Xingyun berkata, waktu mendesak, tidak ada banyak waktu untuk menjelaskan, aku akan membawanya pergi 3 hari kemudian. Aku akan memberimu barbar kuno yang tak terkalahkan. Sui Liuxiang tahu urgensi waktu dan keseriusan situasi, jadi meskipun dia sangat enggan, dia belum mempertahankannya. Setelah ragu-ragu sebentar, Sui Liuxiang dengan lembut menggerakkan jari kakinya dan bibirnya yang merah muda, mencium lembut di sudut mulut Chu Xingyun, dan dengan malu-malu berkata, kalau begitu. Siang-siang menunggu di sini. Mengangguk pusing, Chu Xingyun tidak berani tinggal lebih lama, tinggal sedikit lebih lama, dia mungkin tidak bisa pergi. Sepanjang jalan ke ruang rahasia kultivasi di lantai 2, Chu Xingyun memanggil Gumen, dan kemudian menuntun Gumen meninggalkan Akademi Jiuxiao. Melalui arai teleportasi, Chu Xingyun membawa Guman kembali ke Pulau Tiangong. Setelah bergegas ke bukit di mana saluran jurang itu berada, Chu Xingyun memasuki ruang pelatihan bawah tanah.
Kamar rahasia ini ditugaskan oleh Chu Xingyun ke Kaisar Abisal dan digali oleh kumbang Abisal itu. Itu sangat rahasia dan sangat aman. Memasuki ruang rahasia, keduanya memejamkan mata dan menggoda, menenangkan emosi mereka. Untuk waktu yang lama Chu Xingyun akhirnya membuka matanya dan menatap Gu Guman. Merasakan tatapan Chu Xingyun, Gu Men perlahan membuka matanya. Menatap Guman dengan dalam, Chu Xingyun berkata, bisakah aku percaya padamu? Meskipun dia tidak tahu apa yang diminta Chu Xingyun untuk datang ke sini, Gu Men dengan hormat menanggapi pertanyaan Chu Xingyun, tentu saja, bagaimanapun juga. Aku tidak akan pernah mengkhianati Gu Men. Setelah menjawab, Gu Men memandang Chu Xingyun dengan penasaran dan berkata, bos, kamu membawaku ke sini dengan sangat serius, ada apa? Setelah lama merenung, Chu Xingyun akhirnya berkata, sekarang Anda memiliki dua pilihan. Pertama adalah mempertahankan status quo, persahabatan kami tetap tidak berubah, dan rukun dengannya. Ketika kata-kata Chu Xingyun baru saja jatuh, Gu Men berkata tanpa ragu, saya memilih dua. Saya tidak ingin hubungan kita diam. Jadi, apakah kamu tidak puas dengan cara bergaul kita saat ini? Kata Chu Xingyun dengan takjub. Mengangguk-angguk, Guman berkata dengan serius, aku tahu bosnya sangat berpikiran dalam dan tidak bisa dengan mudah mempercayai orang, jadi aku memilih untuk menjadi kepatuhanmu, berharap menggunakan ini untuk mendapatkan kepercayaanmu. Sambil menggelengkan kepalanya, Gu Men tersenyum pahit, tapi jelas pendekatan saya tidak valid, Anda masih tidak bisa mempercayai saya sepenuhnya. Mengambil napas panjang, mata Gu Men bersinar, yang paling saya butuhkan adalah Anda dapat membuka lengan, percaya padaku, terima aku, kenali aku, dan jika mungkin, aku berharap bisa menjadi teman baikmu Bung, bahkan saudara laki-laki. Teman, sobat, saudaraku, Chu Xingyun berbisik pada dirinya sendiri, dan dalam waktu singkat menembakkan tenda yang bagus di matanya. Pernah, dia melakukannya, tetapi saudara lelakinya yang terbaik yang menikamnya di belakang, menyebabkan dia bereinkarnasi selama ribuan tahun dan kembali ke masa kecilnya. Bisakah dia benar-benar membuka tangannya dan percaya pada persahabatan lagi? Setelah merenung sebentar, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya, Gu Men, bukan karena aku tidak percaya padamu, tetapi bahkan jika aku percaya, hanya ada sedikit perbedaan. Bahkan, aku memiliki lebih dan lebih banyak kepercayaan pada kamu. Itu hanya. Setelah jeda, Chu Xingyun berkata dengan suara yang dalam, hanya saja banyak hal, bahkan jika kamu adalah saudaraku, aku tidak akan melakukannya dengan mudah. Lagi pula, saudara juga bisa mengkhianati. Setelah mendengar kata-kata Chu Xingyun, wajah Gu Men kosong. Ya, teman-teman, saudara, semua kata-kata terdengar indah. Tetapi dalam banyak kasus, orang-orang ini adalah pengkhianatan yang paling menyeluruh dan paling kejam. Senapan terbuka itu mudah disembunyikan, panah gelap sulit dicegah, dan kerusakan dari teman bukan hanya yang paling sulit dicegah, tetapi juga yang paling dalam, paling kejam, dan paling menyakitkan. Melihat wajah Chu Xingyun, Xiaoman tahu bahwa dia telah sangat terluka oleh teman-teman atau saudara laki-laki sebelumnya, jadi dia tidak lagi rela percaya pada orang. Tentu saja, ketidakpercayaan di sini tidak sepenuhnya tidak percaya, tetapi tidak akan percaya tanpa syarat. Menatap Guman, Chu Xingyun berkata, mungkin Anda berpikir yang disebut teman-teman, saudara-saudara tampaknya sangat suci, tetapi pada kenyataannya, kepercayaan saya pada Anda sebenarnya telah melampaui batas ini. Melampaui batas ini. Melihat Chu Xingyun karena terkejut, Gu Men belum pulih dalam beberapa saat. Tetapi jika Anda memikirkannya, itulah yang terjadi. Chu Xingyun memberinya pedang pembuka kaisar, dan meneruskan kelas tertinggi kaisar untuk memotong selas surgawi, dan secara pribadi mengarahkannya untuk membiarkan tekadnya menerobos ke Kaisar Wu Realm, tanpa kecemburuan sedikit pun, atau tersembunyi. Semua ini, tren melampaui batas teman, jika ayah Gu Men masih hidup, paling-paling ia akan melakukannya. Dua perasaan terbesar di dunia bukanlah cinta atau persahabatan, tetapi kasih sayang. Perasaan orang tua lebih tinggi dari langit, lebih jauh dari bumi, dan lebih luas dari semesta. Sekarang pikirkanlah, kepercayaan yang diberikan Chu Xingyun kepadanya telah melampaui ruang lingkup teman-teman, dan saudara, tetapi dia serakah dan menginginkan lebih. Berdiri dengan malu, dia mengepalkan tinjunya di tangan kanannya dan menunjuk ke langit dengan dahinya. Dia berkata, Gu Men bersedia membuat sumpah di hati. Jika Gu Men mengecewakan kepercayaan bos, dia akan melahap iblis. 10.000 melahap hati. Mendengar bahwa Gu Men mengucapkan sumpah yang begitu besar, Chu Xingyun juga sangat tersentuh, tidak pernah berpikir bahwa Gu Men begitu setia. Iblis jantung adalah yang paling mengerikan, bahkan Kaisar Zun tidak bisa menahan hati iblis itu. Kaisar memang abadi, tetapi tidak abadi, jika tidak bagaimana mungkin hanya ada beberapa kaisar di dunia ini. Bukankah Sui Lokyu di dunia bintang hanya kaisar yang menurun? Meskipun memiliki kehidupan yang tak terbatas, Kaisar Zun juga akan dibunuh, dan Kaisar Tianxian memiliki kekuatan untuk membunuh Kaisar Sek. Sumpah setan jantung adalah sumpah yang paling kejam. Setelah sumpah setan surgawi dibuat, akan sulit untuk mengkhianatinya. Jika tidak, di bawah hati iblis, bahkan Kaisar yang mulia akan dirampok.
Perlahan berdiri, Chu Xingyun juga mengepalkan tinjunya di tangan kanannya, mengarahkan jarinya ke langit dengan makanannya, dengan serius berkata Chu Xingyun bersedia membuat sumpah hati, jika Chu Xingyun hidup dengan loyalitas kuno pemakan setan. Awalnya, hati Gu Men bersedia tetapi dia tidak terlalu senang ketika dia membuat sumpah setan, setelah semua, dia membuat sumpah yang dipaksa. Namun, ketika Chu Xingyun dan dia membuat sumpah setan yang sama, Gu Men hampir bahagia, hanya merasa, bahkan jika dia mati untuk Chu Xingyun segera, dia bersedia. Jika keduanya bersumpah-sumpah yang sama pada saat yang sama, bukan siapa yang memaksanya, dan tidak ada masalah spontan dan sukarela. Ketika sumpah semacam itu dibuat pada saat yang sama, hubungan antara keduanya sudah setara dengan satu orang, dan ia tidak akan pernah mengkhianati dirinya sendiri. Saling memandang dengan gembira, hari ini, hati Chu Xingyun dan Gu Men tidak lagi memiliki celah, satu sama lain sepenuhnya dan benar-benar dipercaya. Melihat Gu Men sambil tersenyum, Chu Xingyun berkata sambil tersenyum, ayo, kau duduk. Menghadapi perintah Chu Xingyun, Gu Men duduk tanpa ragu dan menatap Chu Xingyun. Melihat di matanya, Chu Xingyun secara bertahap menyingkirkan senyumnya, dengan lembut menjulurkan tangan kanannya, mengarahkan jarinya ke makanan, dan dengan lembut menunjuk ke dahi Gu Men. Aliran udara dingin mengalir ke pikiran saya, saat berikutnya aliran jernih mengalir turun, bergabung dengan kesadaran kuno laut. Dengan suara keras, Gu Men hanya merasakan matanya menyala, dan kemudian benar-benar gelap. Dalam kegelapan, jejak cahaya menyala secara bertahap, dan mekar dengan cepat. Di dunia yang gelap, sosok besar datang dari kejauhan, setiap langkah, seluruh alam semesta bergetar. Mendekati, sosok besar itu memberi Gu Men tatapan dingin, lalu tangan kanannya terangkat dan pedang raksasa besar muncul di tangannya. Semua yang mengikuti, Gu Men sangat mabuk. Itu benar, raksasa ini adalah prajurit raksasa, dan apa yang dia mainkan saat ini adalah penguasaan tingkat Kaisar Buka Langit. Melihat dengan penuh semangat pada sosok besar itu, Gu Men hanya merasa bahwa setiap kali pihak lain mengayunkan pedang, bayangan hitam yang kekal muncul dalam pengetahuannya tentang laut. 1 pedang, 2 pedang, 3 pedang. Selama deru, prajurit raksasa itu mengacungkan 3.000 pedang sebelum akhirnya berhenti. Melihat lebih dalam pada tampilan terakhir Gu Men, sosok besar itu meledak dalam sekejap berubah menjadi langit berbintang. Di mata nostalgia Gu Men, langit berbintang beredar untuk sementara waktu, dan kemudian bergabung menjadi 3.000 siluet. Melihat 3.000 siluet yang bersinar, Gu Men tahu bahwa ini adalah warisan dari prajurit raksasa. 3.000 siluet Dao adalah persis apa yang Kendo akan kumpulkan di sisa-sisa tentara kekaisaran selama 3.000 tahun. Gu Men akhirnya mengerti mengapa Chu Xingyun sangat berhati-hati, dan betapa berharganya warisan tak tertandingi tingkat kaisar, tidak peduli bagaimana dia menggambarkannya, itu tidak berlebihan. Dengan mengambil Sui Luoqiu sebagai contoh, kesakralan kaisar tidak diturunkan kepada siapapun. Alasan mengapa ia menolak untuk mewariskannya adalah karena hasil inisiasi dan warisan pasti akan tersebar. Warisan perang roh raksasa datang dengan mengorbankan jiwa yang terbang menjauh. Jika Sui Luoqiu juga mewarisi pengetahuan unik kaisar, maka warisannya akan berakhir, dan dia akan pergi. Sekalipun kaisar meninggal tetapi pahlawan mereka abadi, sejak catatan sejarah belum ada kaisar, dan ia mewarisi pengetahuan unik kaisar dengan inisiasi. Manfaat inisiasi dan warisan terlalu besar, pada dasarnya menanamkan wawasan seumur hidup ke pihak lain sepenuhnya dan sepenuhnya. Pada saat ini, penguasaan Gu Men tentang pembukaan langit benar-benar sama dengan yang dilakukan oleh prajurit roh raksasa, tetapi panglima perang roh raksasa sudah padam dalam asap dan jiwanya tersebar. Dengan desahan emosi, Gu Men berencana untuk menarik diri dari lautan pengetahuan. Ketika dia mengucapkan terima kasih kepada Chu Xingyun dengan sangat tulus, cahaya keemasan tiba-tiba menyala di lautan pengetahuan. Di antara kilasan keemasan, Gu Men tahu bagaimana berubah di laut. Di antara cahaya keemasan, hantu Taurus besar muncul di lautan pengetahuan Gu Men. Banteng emas itu begitu besar, ia memandang ke langit, dan diidamkan, memandangi siluet dari 3.000 pedang di atas langit. Teriak yang tian, sang Taurus membuka mulutnya dengan ganas, dan dengan nafas yang keras, siluet langit tiba-tiba berubah menjadi gambar hantu dan tersedot ke mulut Taurus. Melihat semua siluet Kendo, satu demi satu tersedot ke dalam perut oleh banteng emas, dan lelaki tua itu berteriak dengan sedih. Ini adalah warisan dari idola utamanya, prajurit raksasa, bagaimana kita bisa memakannya sebagai gulma. Sangat disayangkan bahwa bahkan jika Gu Men berteriak dan mematahkan tenggorokannya, banteng emas itu masih tuli, dan semua siluet Kendo tersedot ke perutnya. Akhirnya, saat bayangan terakhir Kendo tersedot ke perut, sang Taurus menjulurkan lidah dengan puas dan menjilat bibirnya. Di bawah tatapan brutal lelaki kuno itu, 3 pasang garis-garis emas gelap muncul pada sepasang tanduk gagah banteng emas. Jika Anda melihat lebih dekat, 3 pasang garis emas gelap, seperti 3 pasang cincin emas gelap ditempatkan di tanduknya. Mereka terlihat sederhana dan misterius. Ketiga pasang cincin emas ini awalnya adalah emas, dan warna bagian lain dari banteng emas itu sama.
Tiga cincin emas ini sesuai dengan serangan brutal, tabrakan brutal, dan injakan brutal. Tapi sekarang, setelah menelan warisan roh-roh raksasa, ketiga pasang garis emas ini menjadi emas gelap. Ketika cincin emas menjadi emas gelap, semacam pencerahan muncul dari lubuk hatiku. Perlahan menutup matanya, Gumen tanpa sadar memasuki kondisi pencerahan yang paling dalam. Dalam benaknya, Guman muncul di dunia yang kosong, dikelilingi oleh kegelapan, tanpa apa-apa. Dalam kegelapan, hanya tubuh barbar kuno memancarkan cahaya keemasan. Dengan pisau langit di tangan, Gumen memotongnya dengan pisau, membelah langit malam yang gelap menjadi dua dari atas ke bawah. Ketika pedang itu ditebang ke tanah, pedang si barbar kuno diputar, dan potongannya langsung dipotong, dari bawah ke atas, dan lagi dengan pisau. Dengan perpecahan kedua, tanah di bawah kakinya retak dengan pisau. Dua pedang berturut-turut, seluruh dunia yang gelap, dari atas ke bawah, dari langit ke bumi, dari posisi tengah, terbelah menjadi dua bagian, perlahan-lahan memisahkan ke arah sisi. Melihat dunia yang secara bertahap berpisah ke sisi, Gumen mendengus dingin, dan di antara pedang di tangannya, sebuah salib memotong dan meledak. Dengan suara keras memecahkan langit, pedang emas melintas, dan di bawah satu pedang, seluruh dunia yang gelap dipotong menjadi dua bagian di pinggang. Untuk sesaat, angin bertiup dan langit runtuh. Seluruh dunia yang gelap, di bawah tiga pedang orang barbar kuno, terbagi rapi menjadi empat bagian, berjuang perlahan ke empat arah. Di bawah tiga pedang, kegelapan dikeluarkan, dan seluruh dunia dipenuhi dengan cahaya keemasan. Kebanggaan itu berdiri di langit dan bumi, dan lelaki kuno itu menjerit di langit, sekarang, dia akhirnya mencapai tingkat tertinggi. Meskipun dalam kondensasi, Kai Tianjian dikurangi menjadi tiga pukulan, tetapi apa yang disebut sebagai dua kehidupan tiga, dan tiga kehidupan semuanya, pemotongan langit barbar kuno tidak melampaui trik untuk menang, dan telah mencapai tingkat tertinggi penciptaan. Setelah pukulan brutal, setelah menggabungkan Kai Tianxian, itu berevolusi menjadi Kai Tianxian. Setelah menginjak-injak secara brutal, setelah menggabungkan langit terbuka itu telah berkembang menjadi sebuah terobosan. Setelah tabrakan brutal, setelah integrasi potongan langit terbuka itu berevolusi menjadi potongan tak terbatas. Membuka bumi dan membuat dunia tanpa akhir ini adalah Dadao yang sempurna. Tentu saja, Guman hanya tahu sekarang, dan mengetahui tidak mungkin terjadi. Selain itu, ranah Guman saat ini hanya Nirvana Jiao Shongtian, yang tidak cukup untuk mengerahkan semua kekuatan himpunan ilmu pedang ini. Namun, karena sudah diketahui, tidak sulit untuk melakukannya, yang diperlukan hanyalah waktu. Pada saat ini, Gumen seperti anak kecil yang baru saja menerima inisiasi untuk meneruskan kekuatannya. Meskipun ia penuh dengan ekonomi, ia sulit untuk dipelajari dan diterapkan, dan setidaknya ia tidak dapat belajar menggunakannya. Terlebih lagi, dengan tubuh anak yang lemah, mustahil untuk mendorong pisau sekuat itu. Namun, meskipun dia tidak bisa melakukannya untuk saat ini, dia hanya perlu tumbuh dan mengolah langkah demi langkah, dan negara selalu dapat dinaikkan. Setelah banyak pertempuran, ia terus meningkatkan wilayahnya. Ketika suatu hari ia dapat sepenuhnya mengerahkan semua kekuatan seni bela diri ini, ia sudah tertinggi, Kaisar Pedang Dao. Perlahan membuka matanya, Gumen hanya merasakan wajah dingin. Saya menyentuhnya tanpa sadar dan menyadari bahwa saya sudah menangis. Setelah penyempurnaan Dadao, Guman tidak perlu lagi belajar dan berlatih teknik pedang, dia hanya memiliki dua hal yang harus dilakukan sekarang. Hal pertama adalah berlatih secara gila-gilaan dan tingkatkan seni bela diri Anda. Hal kedua adalah bertarung dengan panik, belajar menerapkan, dan mengubah pengetahuan menjadi kekuatan. Selama kita terus berputar di sekitar dua poin ini, Kaisar Zun pada dasarnya adalah masalah saja. Berlutut di tanah dengan keras, Gumen menangis dan berkata, kultivasi saudara, Gumen. Dapatkan itu. Dengan cepat membungkuk dan mendukung Gumen dengan keras, Chu Xingyun tersenyum dan berkata, mengapa kamu dan aku harus begitu sopan, cepat bangun. Berdiri dengan penuh semangat, Guman sangat berterima kasih untuk memegang lengan Chu Xingyun, bergetar, sejak itu, bos telah dikirim, naik gunung pisau, turun ke lautan api, Guman akan mati selamanya. Ketidaktaatan akan ditelan oleh semua iblis. Sambil tersenyum, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu telah mengatakan bahwa kamu dipersilakan. Setelah jeda, Chu Xingyun memberikan ekspresi serius dan berkata dengan serius, tapi serius, aku benar-benar punya satu hal yang perlu kamu lakukan. Papa, menekuk dadanya, Gumen berkata, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan Anda bisa melakukannya, Gumen akan melakukannya dengan segenap kekuatan Anda. Jika Anda tidak bisa, Gumen akan melakukannya dengan putus asa. Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, kamu salah, jika kamu tidak bisa melakukannya, tapi aku memaksamu untuk melakukannya dengan putus asa, bukankah itu mengecewakanmu, maka aku tidak akan menderita setan. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Guman tidak bisa tidak menjadi bodoh, ya bos juga membuat sumpah setan hati, dalam hal apapun, dia tidak bisa melukai dirinya sendiri. Gumen terkejut dan senang, Chu Xingyun berbisik, bagaimana? Apakah Anda ingin punya trik dengan 5 pahlawan besar itu? Lihat nama terkenal Anda, apakah orang pertama dalam sejarah Nirvana benar-benar layak namanya?
Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Gu Men tidak bisa membantu menyipitkan matanya dan dengan bangga berkata, bahkan jika bos tidak memberikan kekuatan kepada saya masih tidak takut pada mereka, belum lagi sekarang. Sambil tersenyum bangga, Gu Men berkata, saya bisa bertanggung jawab untuk mengatakan bahwa dalam kehidupan ini, mereka tidak akan dapat mengalahkan saya. Mode saya yang tak terkalahkan sekarang sempurna dan tidak dapat dihancurkan. Shen Leng tersenyum, Chu Xingyun berkata, sangat bagus, yang saya inginkan adalah rasa percaya diri dan keberanian seperti ini, jika tidak bagaimana saya bisa menjadi saudara laki-laki saya dari Chu Xingyun, silakan, kalahkan 5 pahlawan besar, raih keberuntungan mereka, dan juara daftar teratas adalah milik kita. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel.